Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sardin. Bersama rekan saya Nikade Krusnianti, kami perwakilan dari kelompok 4 Hukum Kesehatan akan menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen di bidang kesehatan. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan sebanyak 9 topik yang terdiri dari topik pertama, latar belakang; topik yang kedua, ketentuan umum undang-undang; topik yang ketiga, hak dan kewajiban; topik yang keempat, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha; topik yang kelima, ketentuan pencantuman klausula baku; topik yang keenam, tanggung jawab pelaku usaha; topik yang ketujuh, Badan Perlindungan Konsumen Nasional; yang kedelapan, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat; dan topik yang terakhir, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pada kesempatan kali ini, untuk menjelaskan topik yang pertama sampai dengan topik yang ketiga, saya sendiri akan menjelaskannya. Kemudian, untuk penjelasan topik berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya Nikade Krusnianti. Setelah kita akan memulai untuk penjelasan pada topik pertama, yaitu latar belakang. Peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen di bidang kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau UU PK, adalah peraturan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada konsumen, melindungi diri konsumen, serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Konsep perlindungan terhadap konsumen ini mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan baik barang maupun jasa. Kemudian untuk topik yang kedua, ketentuan umum perlindungan konsumen di bidang kesehatan. Ketentuan umum perlindungan konsumen di bidang kesehatan diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Ayat 2, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Ayat ketiga, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Ayat keempat, barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Kemudian topik yang ketiga, hak dan kewajiban perlindungan konsumen di bidang kesehatan. Hak dan kewajiban perlindungan konsumen di bidang kesehatan diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu hak konsumen ada pada pasal 4, di mana ayat pertama berbunyi, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Ayat kedua berbunyi, hak untuk memilih barang dan atau jasa, serta mendapatkan barang atau jasa serta sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Kemudian, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Kewajiban konsumen ada pada pasal 5, yaitu A. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang
atau jasa demi keamanan dan keselamatan. B. Bertikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. C. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. D. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Sekian penjelasan dari saya, dan penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Nikade Krusnianti. Kepada Nikade Krusnianti, saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikade Krusnianti. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Sardin, yaitu pada sub keempat, yaitu mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Yang terdapat pada pasal 8 ayat pertama berbunyi, pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa. Ayat kedua berbunyi, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Ayat ketiga berbunyi, pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Ayat keempat, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat pertama dan kedua dilarang memperdagangkan barang atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Sub pembahasan yang kelima mengenai ketentuan pencantuman kalaupsa baku. Terdapat pada pasal 18 ayat pertama, pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan kalaupsa baku pada setiap dokumen atau perjanjian. Ayat kedua, pelaku usaha dilarang mencantumkan kalaupsa baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Ayat ketiga, setiap kalaupsa baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama dan kedua, dinyatakan batal demi hukum. Ayat keempat, pelaku usaha wajib menyelesaikan kalaupsa baku yang bertentangan dengan undang-undang ini. Subbahasan yang keenam, tanggung jawab pelaku usaha. Terdapat pada pasal 19, yaitu ayat pertama berbunyi, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ayat kedua berbunyi, ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat ketiga berbunyi, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari dari setelah tanggal transaksi. Ayat keempat, pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dan ayat kedua tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ayat kelima, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dan kedua tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Pasal 20 berbunyi, pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Pasal 21 terdapat pada ayat 1 dan ayat kedua. Ayat 1 berbunyi, importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor. Ayat kedua berbunyi, importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing. Pasal 22 berbunyi, pembuktian terhadap adanya tidaknya unsur kesalahan atau kasus pidana. Pasal 23 berbunyi, pelaku usaha yang menolak dan tidak memberikan tanggapan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen. Pasal 24 berbunyi, pada ayat 1, pelaku usaha yang menjual barang atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi atau gugatan konsumen apabila di antaranya pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang atau jasa tersebut. Pasal 25 ayat pertama berbunyi, pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 tahun wajib
menyediakan suku cadang atau fasilitas purna jual, dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Pasal 26 berbunyi, pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan atau garansi yang disepakati atau diperjanjikan. Pasal 27 berbunyi, pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila di antaranya barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimasukkan untuk diedarkan. Pasal 28 berbunyi, pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Pembahasan yang ketujuh, pembinaan dan pengawasan. Terdapat pada pasal 29 ayat 1, pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pasal 30 ayat 1 berbunyi, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pembahasan ke-8, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Terdapat pada pasal 32, Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 33 berbunyi, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Pasal 34 ayat 1 berbunyi, untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas diantaranya memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen. Pasal 35 ayat 1. Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 25 orang anggota yang mewakili semua unsur. Pasal 36 berbunyi, anggota Badan Perlindungan Konsumen terdiri atas unsur pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, akademis, dan tenaga ahli. Pasal 37 berbunyi, persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah warga negara Republik Indonesia, berbadan sehat, berkelakuan baik, tidak pernah dihukum karena kejahatan, memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen, dan berusia sekurang-kurangnya 30 tahun. Pasal 38 berbunyi, keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau permintaan sendiri, bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, sakit secara terus-menerus, berakhir masa jabatan sebagai anggota atau diberhentikan. Pasal 39 ayat 1 berbunyi, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibantu oleh Sekretariat. Pasal 40 berbunyi ayat 1, apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan ibu kota di daerah tingkat 1 untuk membantu pelaksanaan tugasnya. Pasal 41 berbunyi, dalam pelaksanaan tugas pada perlindungan konsumen nasional, bekerja berdasarkan tata cara tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Pasal 42 berbunyi, biaya untuk melaksanakan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara di sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 43, ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur oleh peraturan pemerintah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkesan, kami mohon maaf.
Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para penonton. Semoga apa yang dapat kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.